Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mas Pupa, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya ingin sedikit berbagi atau menjelaskan beberapa hal mengenai PTK. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan sebelum melakukan PTK, yaitu diantaranya pertama saya mencari beberapa jurnal yang terdahulu atau artikel-artikel yang terdahulu. Untuk apa? Untuk menjadi bahan perbandingan ataupun supaya kita tahu arah nanti kita itu melakukan PTK itu harus bagaimana dan apa yang harus dikembangkan ataupun metode apa yang bisa kita lakukan terkait PTK yang akan kita lakukan. Untuk mempermudah kita mencari jurnal-jurnal ataupun mengelompokkan jurnal terdahulu yang sudah dilakukan, kita bisa menggunakan tabel anotasi. Ini akan mempermudah kita untuk mengelompokkan misalkan beberapa jurnal dari beberapa jurnal untuk diperbandingan. Misalkan ternyata dulu itu ada misalkan jurnal ini membahas tentang ini dengan metode ini dan itu berhasil misalkan. Ada juga misalkan dengan metode yang berbeda tapi sama-sama berhasil, atau mungkin dengan metode yang berbeda atau yang ditingkatkannya pun berbeda. Misalkan ada yang ditingkatkannya itu misalkan motivasi belajar siswa atau misalkan aktivitas siswa dan sebagainya ya, ataupun ada nilai siswa yang ditingkatkan itu. Pertama, untuk seperti ini kita bisa masuk ke Google Scholar ya. Pertama saya gini ya, kita masuk ke Google Scholar. Masuk ke Google Scholar. Google Scholar. Ini kita masuk ke Google Scholar. Lalu ketika kita kan sebelum kita mencari ini kita sudah misalkan menemui pihak sekolah yang tempat kita akan melakukan PTK. Kita bertanya tentang masalah apa yang jadi masalahnya atau apa yang jadi permasalahannya dari peserta didik dalam mengajar itu. Misalkan apa kendala seorang guru itu saat mengajar siswa tersebut, ataupun mungkin kita akan bertanya juga materi apa yang akan diberikan kepada kita kelompok 3 itu saat kita akan melakukan PTK nanti dan sebagainya ya. Ketika kita sudah tahu misalkan materi apa yang akan diberikan kepada kita, kita bisa mencari jurnal atau artikel-artikel terdahulu ya mengenai pembelajaran itu atau tema pelajaran tersebut. Misalkan kita bisa ketik ini ya, PTK PAI. Di sini kita atur dulu rentang waktunya. Kita mau waktu 10 tahun terakhir, kita klik 2014 sampai 2026 ya. 10 tahun terakhir. Kita ubah judulnya di sini PTK PAI kelas 7 karena kita sudah tahu materinya, yaitu tentang iman kepada malaikat Allah. Kepada malaikat ya. Kita cari. Nah, di sini kan banyak ya. Di sini banyak sekali jurnal-jurnal terdahulu yang sudah ada. Kita bisa review ataupun apa ya namanya, riset ini
Pertama kita bisa download ini. Misalkan contoh ini mau yang ini nih ya. Implementasi model pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar dengan materi iman kepada malaikat Allah pada siswa SMP seperti itu. Misalkan mau yang ini nih boleh. Kita misalkan coba download dulu ini. Kita download. Coba kita lihat. Buka, kita buka. Tuh. Judulnya implementasi model problem based learning terhadap hasil belajar materi iman kepada malaikat pada siswa SMP. Setelah ini kita nanti akan memasukkannya ke tabel anotasi. Gimana caranya? Misalkan seperti ini ya. Pertama, kita bisa ambil di sini nih, ini ya. Ada kutipan. Nah, ini. Ya. Kita ambil, copy, masuk ke tabel anotasi. Ini ya. Terus untuk jenjangnya, karena memang tadi kita mencari untuk jenjang SMP kelas berapa ini? Kelas 7 ya. Jenjang SMP kelas 7. Kita lihat lagi. Nah, ini metodenya. Metodenya itu menggunakan ini. PBL ya, problem based learning. Kita bisa lihat, kita bisa masukkan mana aja dulu pokoknya boleh ya. Kita masukkan ini. Metodenya menggunakan metode problem based learning. Terus apa yang ditingkatkannya? Yaitu hasil belajar siswa ya. Yang ingin ditingkatkannya itu hasil belajar. Siswa. Sini. Oh, ini ya. Coba kita cari siswa agar menyesuaikan diri terhadap selanjutnya kita cari masalah ya. Masalahnya di sini itu karena di sini itu tujuannya meningkatkan, berarti masalahnya bisa dikatakan yaitu kurangnya ya. Kurangnya hasil belajar. Nah, di sini nih, rendahnya hasil ini. Ini yang jadi masalahnya itu adalah rendahnya hasil belajar siswa dalam materi iman. Jadi masih rendahnya hasil belajar siswa. Yang masih jauh dari KKM mungkin ya. Kurang menyerap materi pelajaran, beberapa faktor yang menyebabkan. Itu dikarenakan kurang memiliki pemahaman tentang pembelajaran PAI. Nah, gitu ya. Kurangnya pemahaman. Kita misalkan bisa masukkan di sini. Masalahnya itu rendahnya nilai hasil belajar siswa bisa ya. Tujuan dari penelitian ini kita cari. Ini ada tujuannya ya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran ini ya. Ini bisa nih. Ini ya.
Ini untuk tujuannya. Kita masukkan ke tabel anotasi. Siklusnya ada berapa siklus di sini? Biasanya kalau biasanya itu 2 siklus ya. Kita cari ini 1 siklus, dan ada juga 2 siklus, terdiri 2 siklus ini. Terdiri dari 2 siklus. Ini itu terdiri dari 2 siklus. 2 siklus. Metodenya tadi sudah diketahui, yaitu problem based learning atau PBL. Yang mau ditingkatkan yaitu hasil belajar siswa. Untuk hasilnya, itu ini hasil dari penelitian ini berhasil ya, di sini berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran materi iman kepada malaikat. Nah, ini ya, bisa. Ini untuk hasilnya. Nah, dilihat dari ini. Ini untuk hasilnya. Nah, dari prasiklus sampai pada siklus 2 ada peningkatan. Di sini terlihat ada peningkatan ya. Yang awalnya hasil belajar skor di atas 70 diperoleh hanya 46,88%, naik menjadi 56,25% pada siklus ke-1. Terus naik lagi pada siklus kedua, yaitu jadi 87,50%. Yang awalnya di prasiklus itu 46, naik jadi 56, dan selanjutnya naik ke 87. Jadi hal ini menunjukkan bahwa metode PBL ini berhasil ya untuk materi iman kepada malaikat. Jadi kita simpulkan bahwa penerapan di warung saya. Nah, berarti kesimpulannya penerapan metode PBL ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada besar nih. Ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran mata pelajaran PAI materi tentang iman kepada Allah, kepada malaikat ya. Gitu. Jadi jurnal tadi kita bisa masukkan ke dalam tabel anotasi ini. Jadi kan lebih mempermudah kita untuk melihat perbedaan-perbedaan dari beberapa jurnal, dan akan membuat kita mudah untuk bisa menyimpulkan
metode apa sih yang akan kita gunakan juga untuk membahas materi tentang iman kepada malaikat ini, dan mungkin apa yang harus lebih ditingkatkan daripada penelitian-penelitian terdahulu. Kita bisa melakukannya, atau misalkan ada kesalahan di penelitian yang terdahulu, atau misalkan ada yang kurang, kita bisa meningkatkannya supaya hal itu tidak terjadi pada penelitian kali ini, dan supaya penelitian kita berhasil. Nah, kita bisa terus memasukkan beberapa jurnal itu bisa sampai 20 atau berapa itu. Kita tinggal ambil saja di sini seperti tadi ya. Di sini tinggal download, terus masukkan itu ya. Nah, sampai selesai, terus lanjutnya mungkin dari baik, setelah selesai kita membuat, misalkan mengisi tabel anotasi dan kita melakukan perbandingan, terus kita menyimpulkan metode apa yang akan kita gunakan. Di sini saya dari kelompok 3 beranggotakan 2 orang, Siti Mas pada Siti Badriah. Tempat penelitian yang akan kami lakukan yaitu di SMPN 2 Warung Kiara, tepatnya di kelas 7D, dengan materi yang diberikan dari guru PAI itu yaitu bab 7 yang membahas tentang iman kepada malaikat. Adapun metode yang akan kita gunakan yaitu metode cooperative learning. Kenapa memilih metode ini? Sesuai masalah ataupun permasalahan yang ditemukan di tempat yang akan kami melakukan PTK, yaitu di sana murid-murid itu ada beberapa yang masih belum mampu atau belum lancar dalam membaca Al-Quran. Juga ada beberapa, dan kebanyakan siswa itu kurang aktif saat belajar ataupun sering merasa bosan saat belajar karena pelajarannya itu lebih ke bergantung ke guru, ataupun biasanya lebih sering menggunakan di sana itu metode ceramah. Mungkin metode cooperative learning ini bisa menjadi solusi untuk pembelajaran agar anak itu bisa lebih aktif lagi belajar dan tidak merasa jenuh saat belajar. Juga mungkin karena di sini kan cooperative learning itu kayak metode yang berbentuk dikelompokkan, mungkin yang tidak bisa itu bisa terbantu oleh teman-temannya yang lain yang bisa, seperti itu. Untuk metode cooperative learning ini menurut para ahli di sini ya. Di sini ada menurut cooperative learning menurut Robert S. Lapin, bahwa metode ini adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok kecil yang heterogen untuk bekerja sama dalam memahami materi pelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran bersama ya. Jadi menjelaskan dalam pembelajaran kooperatif, siswa itu tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi juga membantu anggota kelompoknya agar berhasil dalam pembelajaran. Di sini juga kan memiliki ciri-ciri, biasanya siswa belajar dalam kelompok kecil, adanya kerjasama antar anggota kelompok, belajar tanggung jawab bersama terhadap hasil belajar itu. Guru di sini berperan sebagai fasilitator. Menurut Johnson juga, David Johnson ya, ada 5 unsur utama dalam metode cooperative learning. Itu yang pertama ada ketergantungan positif. Jadi anggota kelompok saling membantu satu sama lain, sehingga akan lebih memudahkan pembelajaran
dan juga pasti anak itu akan lebih aktif ya, saling membantu satu sama lain. Setiap belajar tanggung jawab, karena setiap siswa itu akan memiliki perannya masing-masing nanti dalam satu kelompok itu. Siswa saling berdiskusi, terus keterampilan sosial yaitu ditunjukkan dengan belajar kerjasama, dan juga ada evaluasi kelompok menilai hasil kerja mereka, nanti kan dipresentasikan dan sebagainya ya. Adapun judul yang mungkin akan kita ambil yaitu penerapan model pembelajaran cooperative learning untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAIBP di SMPN 2 Warung Kiara kelas 7D. Mungkin hanya itu yang pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait PTK. Ya, sebelum kita terjun mungkin ya ada tambahan. Sebelum kita terjun melakukan PTK, banyak hal yang harus siapkan seperti PPT dan sebagainya ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.